Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita akan kembali mengisahkan bagaimana rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja pada orang yang jujur. Kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang pemuda miskin yang di akhir kisahnya ia mendapatkan rezeki yang tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiklah, kita mulai saja kisahnya. Kisah ini berlatar belakang di zaman tabi'in. Ia mungkin berada di antara tahun 700 sampai 800 Masehi. Ada seorang anak muda yang datang ke sebuah masjid di ibu kota Damaskus. Anak muda ini berasal dari luar Damaskus, dan masjid ini bernama Masjid At-Taubah. Nah, pemuda ini ketika itu memang sengaja datang ke Damaskus untuk mengadu nasib. Namun ia datang tanpa membawa harta apapun, dan ia pun bingung harus tinggal di mana ketika itu. Akhirnya, ia putuskan untuk tinggal di sebuah masjid yang bernama At-Taubah. Ketika pada suatu hari ia datang ke masjid tersebut, ia bertemu dengan pengurus masjid yang sekaligus orang ini merangkap sebagai kiai atau ustadznya lah untuk Masjid At-Taubah ini. Dan ketika pemuda ini datang bertemu dengan imam masjid, pemuda ini mengatakan, "Wahai imam, aku adalah pemuda miskin dari luar kota Damaskus. Bolehkah jika aku tinggal di masjid ini bersamamu? Mungkin aku bisa bantu-bantu di sini. Dan sekaligus aku bisa belajar tentang agama Islam darimu." Pemuda ini berharap ia diperbolehkan untuk tinggal dan sekalian menjadi murid dari imam ini. Maka sang imam berkata, "Baiklah anak muda, silahkan engkau tinggal di masjid ini. Tapi kau harus sabar. Ikutilah kehidupanku. Pada saat aku makan, engkau makan. Dan jika aku tidak makan, engkau juga tidak makan." Pemuda ini pun senang mendengarnya, dan mulai saat itu pun ia tinggal bersama sang imam di Masjid At-Taubah ini. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, seiring berjalannya waktu, kata pemuda ini, "Setelah aku tinggal selama 3 bulan di masjid ini, ternyata guruku ini luar biasa. Beliau orang yang sangat zuhud, dan jika ada makanan maka ia makan, dan jika tidak ada maka kami pun berpuasa. Dan hari ini sudah 3 hari kami tidak makan. Sudah 3 hari kami berpuasa. Hanya makan sebutir kurma dan segelas air ketika buka puasa dan sahur. Kulihat guruku ini masih kuat, dan aku merasa sudah sangat lemah. Sudah 3 hari aku tidak makan. Saking tidak kuatnya, kubungkukkan pundakku ke arah perut untuk menekan perutku supaya laparku hilang." Sepanjang hari, pemuda ini menahan rasa lemas dan laparnya, hingga ketika ia duduk mendengarkan ceramah dari sang imam, ia pun tidak bisa menangkap apa yang imam ajarkan karena tidak konsen dan saking laparnya. Di kondisi seperti ini, syaitan datang menggoda. "Wahai anak muda, sekarang sudah halal bagimu untuk mencuri makanan. Kalau kau tidak mencuri makanan, maka kau akan makan dari mana? Jika engkau minta makanan kepada gurumu, gurumu nggak punya. Jika engkau minta sama orang makanan, gurumu larang untuk mengemis. Sekarang kau curi sepotong roti supaya engkau tidak mati kelaparan." Karena diliputi kelaparan, maka pemuda ini pun berniat untuk mencuri makanan. Dan ia putuskan untuk mencuri makanan di rumah sebelah Masjid At-Taubah ini. Pemuda ini pun segera naik ke atap satu rumah di samping masjid. Dari atas rumah, ia melihat 3 orang wanita tanpa menggunakan hijab berada di dalam rumah sedang menenun kain. Akhirnya ia memalingkan pandangan karena ia tahu itu haram dan bukan itu yang ingin ia cari. Karena tidak mendapatkan makanan di rumah yang pertama, kemudian ia bergeser ke rumah sebelahnya lagi. Artinya ini adalah rumah kedua dari masjid tempat ia tinggal. Maka ia naiklah ke atap bagian belakang rumah tersebut, dan dari atap ia melihat ada sebuah panci yang sedang memasak 2 buah terong. Ia melihat terong ini sudah hampir matang. Maka pemuda ini melihat di sekitaran kompor yang sedang dalam keadaan menyala itu, di sana tak ada orang yang menjaganya. Kemudian pemuda ini lompat masuk ke dalam rumah tersebut
Dan ia mengambil satu terong yang sedang dimasak, kemudian ia gigit dan akan menelannya. Sebelum ditelan, tiba-tiba pemuda ini teringat dan muncul ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini berkata dalam hatinya, "Subhanallah, syaitan berhasil menghasutku melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, masuk rumah orang tanpa izin. Yang kedua, mencuri. Dan yang ketiga, aku sedang memakan makanan yang haram. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatku mati kelaparan karena meninggalkan yang haram." Lalu pemuda ini melempar terong tersebut ke lantai dan tak jadi ia memakannya. Lalu ia keluar dari rumah itu untuk kemudian kembali lagi ke Masjid At-Taubah. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, setelah pemuda ini kembali ke masjid, ia langsung ikut mendengarkan ceramah dari gurunya, dan tetap saja ia tidak bisa tangkap materi apa yang sedang disampaikan gurunya ini karena saking laparnya. Lalu setelah ceramah dari gurunya selesai, pria ini masuk ke dalam masjid. Dan ketika itu ada seorang wanita muda berhijab datang kepada sang imam. Pria ini melihat dari dalam masjid, gurunya dan wanita ini sedang berbicara sesuatu yang sangat serius. Tapi tidak kedengeran apa yang sedang dibicarakan. Hanya terlihat dari raut wajah mereka berdua saja. Akhirnya, ketika itu sang guru atau imamnya ini memanggil pemuda ini. Ia berkata kepada pemuda ini di depan wanita muda tadi, "Wahai muridku, kemarilah engkau." Lalu pemuda ini berjalan ke arah gurunya dan duduk di sebelahnya. Gurunya berkata, "Wahai muridku, wanita di sebelahku ini sedang mencari jodoh. Apakah engkau sudah menikah?" Dan pemuda ini menjawab, "Wahai imam, aku masih lajang dan belum menikah." Gurunya bertanya lagi, "Apakah engkau ingin menikah?" Lalu pemuda ini menundukkan kepalanya, diam dan tidak menjawab. Ditanya sekali lagi oleh gurunya, "Wahai muridku, apakah engkau ingin menikah?" Pemuda ini masih diam dan tidak menjawab. Untuk 3 kalinya gurunya bertanya, "Wahai anak muda, jawablah, apakah engkau ingin menikah?" Akhirnya pemuda ini pun menjawab, "Wahai imam, setelah hidupku bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupku bergantung padamu. Jika engkau makan, aku makan. Dan jika engkau tidak makan, aku pun juga tidak ikut makan. Dan engkau tahu bahwasanya aku tidak punya harta apapun. Aku pemuda miskin. Ini sekarang engkau bertanya kepadaku tentang menikah. Bagaimana caranya aku memberi dia makan, sementara kita berdua saja sudah 3 hari tidak makan?" Gurunya berkata, "Wanita bercadar di sebelahku ini suaminya telah meninggal, dan ia telah lewat dari masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Suaminya dulu telah meninggalkan harta yang cukup. Dia masih muda dan takut akan timbul fitnah dari orang-orang di sekitar rumahnya. Dia ingin aku mencarikannya jodoh, dan kuanggap engkau cocok. Apakah engkau mau?" Pemuda ini menjawab, "Iya, aku mau." Gurunya pun bertanya kepada si wanita, "Apakah engkau mau dengan muridku ini?" Wanita ini menjawab, "Iya, aku mau." Singkat cerita, dinikahkanlah muridnya ini dengan wanita muda itu. Diambillah kendi-kendi milik gurunya dijadikan sebagai mahar dan dipanggillah wali dari si wanita. Kemudian mereka berdua resmi dinikahkan. Teman-temanku seiman, ketika itu gurunya berkata kepada mereka berdua, "Ajaklah suamimu ini pulang ke rumahmu. Sudah tak usah lagi menumpang di masjid ini bersamaku. Jika ingin sholat atau sekedar menengokku, datanglah kemari." Akhirnya, diajaklah pemuda ini pulang ke rumahnya. Di jalan pulang ia melewati rumah yang baru tadi ia panjat, yang di dalamnya ada 3 orang wanita yang sedang menenun kain. Ia pikir itulah rumah istrinya ini, tapi ternyata bukan. Mereka berjalan ke sebelah rumahnya. Istrinya membukakan pintu dan berkata, "Silahkan masuk suamiku, inilah rumah kita." Pemuda ini pun terkejut. Ia berkata dalam hatinya, "Ini kan rumah kedua yang tadi aku panjat, dan aku sempat akan memakan terong yang dimasak." Pemuda ini pun masuk dan agak panik raut wajahnya. Setelah mereka berdua masuk ke dalam rumah, istrinya berkata,
tadi ku dengar engkau belum makan selama 3 hari. Aku akan siapkan makanan untuk engkau makan, wahai suamiku. Lalu istrinya berjalan ke dapur dan ia pun kaget melihat terong yang dimasaknya sudah jatuh di lantai. Terus pemuda ini mendekati istrinya dan ia menjelaskan bahwa tadi ia yang sempat memakan terong itu. Ia lapar dan panjat tembok belakang rumahnya, dan demi Allah sebelum ku telan, karena takut sama Allah, ku lempar terong itu ke lantai dapurmu dan belum kering terong itu. Dan untuk penutup akan kisah ini, istrinya berkata, "Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Allah jadikan sekarang makanan itu, pancinya, rumahnya, dan pemilik rumahnya menjadi milikmu sekarang." Jadi itulah kisah tentang pemuda miskin dan sebuah terong. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.